Kok bisa sih seorang anak kecil yang menyanyi di acara keluarga saja tumbuh menjadi sosok yang menginspirasi jutaan umat muslim di seluruh Indonesia? Halo Future Ready Leaders, kembali lagi bersama Kadela Learning. Kali ini di episode spesial Ramadan kita akan membahas kisah sukses mengenai salah satu penyanyi religi terbaik di Indonesia, Opik. Serta satu rahasia penting kenapa Opik bisa menjadi seseorang yang sangat sukses dan menyentuh jutaan hati umat muslim di Indonesia. Tapi sebelum itu, 99,4% dari penonton Kandela bukanlah subscriber. Jadi tolong like video ini dan subscribe ke Kandela jika kamu menyukai konten-konten edukatif seperti ini. Langsung aja klik tombolnya supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas. Opik, yang nama lengkapnya adalah Aunur Rofiq Lil Firdaus, lahir pada tanggal 16 Maret 1974 di Kabupaten Jember. Ia tumbuh besar dalam keluarga yang sederhana. Sejak kecil, Opik sudah menunjukkan minat yang besar terhadap musik. Namun, kehidupannya tidak selalu mudah. Di usia muda, ia sudah merasakan berbagai kesulitan, baik dalam hal finansial maupun keluarga. Opik adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai seorang pegawai negeri, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat perhatian. Meskipun kehidupan mereka tidak melimpah harta, keluarga Opik selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, masa kecil Opik juga diwarnai dengan cobaan. Keluarganya sempat mengalami kesulitan ekonomi yang membuat mereka harus berpindah-pindah tempat tinggal. Pada masa kecilnya, Opik sering menyanyi di acara-acara keluarga ataupun sekolah. Ia juga sangat suka mendengarkan lagu-lagu religi dan tradisional, yang menjadi salah satu pengaruh besar dalam perjalanan karirnya kelak. Selain itu, Opik juga mulai belajar bermain musik secara otodidak. Ia mempelajari alat musik seperti gitar, keyboard dengan bantuan teman-temannya. Opik menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jember. Setelah lulus SMA, ia berpindah ke ibu kota Jakarta untuk mengejar mimpinya. Di sana kadang ia juga mengamen di lampu merah untuk menguji mental dan mencari inspirasi dalam menciptakan lagu dan bermusik. Kegiatan ini ia lakukan hampir 3 tahun lamanya. Pada tahun 1990-an, Opik bersama teman-temannya yang berasal dari Jember membentuk band beraliran rock dengan nama Timor Band. Sayangnya, album Nyanyian Perjalanan kurang dapat respon pasar yang baik, bahkan dapat kritikan dan ejekan. Akhirnya, Opik mengakhiri band tersebut. Demi tetap ingin berkarir di musik, ia mengubah haluan. Dari rock, dia pindah ke pop. Dari aliran keras pindah ke lagu-lagu religi. Ia pun mengubah penampilannya dengan mengenakan sorban dan baju koko dalam setiap penampilannya. Pada tahun 2004, Opik memutuskan untuk bersolo karir. Ia ingin fokus menciptakan lagu-lagu religi yang bisa menyentuh hati lebih banyak orang. Dengan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, ia mulai menggarap album pertamanya. Album Istighfar dirilis pada tahun 2005 dan menjadi titik balik dalam karir musik Opik. Album ini berisi lagu-lagu bernuansa Islami yang penuh dengan pesan ketenangan, keikhlasan, dan kecintaan kepada Allah SWT. 2 lagu andalannya, Tombo Ati dan Istighfar, langsung menjadi hits besar. Lagu Tombo Ati menjadi fenomenal. Liriknya yang sederhana namun penuh makna. Diambil dari syair seorang ulama besar, Sunan Bonang, berhasil menyentuh hati banyak orang. Lagu ini sering diputar di masjid-masjid, acara pengajian, dan bahkan di media televisi. Setelah kesuksesan album Istighfar, Opik terus merilis album-album religi yang tak kalah sukses. Beberapa albumnya yang terkenal antara lain Semesta Bertasbih tahun 2006, Solo ala Nabi tahun 2007, Cahaya Hati tahun 2008. Lagu-lagunya tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah. Opik sering diundang untuk tampil di acara-acara keagamaan internasional
menjadikannya salah satu duta musik religi Indonesia di kancah global. Selain sukses di dunia musik, Opik juga dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap sesama. Ia sering mengadakan konser amal untuk membantu korban bencana alam, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkannya. Opik juga aktif dalam kegiatan dakwah. Ia sering diundang sebagai pembicara di acara-acara keislaman, di mana ia menyampaikan pesan-pesan kebaikan melalui ceramah dan lagu-lagunya. Dari seorang anak kecil yang menyanyi di acara keluarga, Opik tumbuh menjadi sosok yang menginspirasi jutaan umat muslim di seluruh Indonesia. Kisah hidupnya membuktikan bahwa dengan niat tulus, kerja keras, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun bisa meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Kok bisa sih seseorang yang dulu hanya menyanyi di acara keluarga, sempat mengamen di lampu merah selama 3 tahun, menjadi sosok yang menginspirasi jutaan umat muslim di seluruh Indonesia? Kunci kesuksesan dari Opik sebenarnya satu, sabar. Jalan kesuksesan Opik tidaklah mulus. Banyak sekali tantangan-tantangan yang ia hadapi, mulai dari masalah finansial keluarga sampai grup band dihentikan. Meskipun demikian, Opik tetap bersabar dan trust the process. Ia terus berjuang dan akhirnya mencapai kesuksesan dan kemenangan. Dan itulah alasan kenapa Opik bisa menjadi sosok yang menginspirasi jutaan umat muslim di seluruh Indonesia.